Assalamualaikum Mbak Firda. Waalaikumsalam Kak. Senang sekali ya bisa bertemu dengan Mbak Firda dalam sesi konseling hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena Mbak sudah mau menepati janjinya untuk datang dalam sesi konseling. Itu merupakan keberanian yang sangat luar biasa ya Mbak ya. Sebelumnya Mbak Firda dari mana Mbak? Tadi saya kebetulan habis ada urusan sedikit gitu terkait kuliah. Tapi sudah selesai. Sudah selesai ya berarti ya. Oke, berarti tadi Mbak Firda kesininya naik apa? Saya naik motor sih. Naik motor. Oke Mbak Firda. Sebelumnya apakah Mbak Firda sudah pernah melakukan sesi konseling? Kebetulan ini pertama kalinya sih Kak kita. Ini pertama kali Mbak Firda sesi konseling ya, melaksanakan konseling. Mungkin ada sedikit atau beberapa yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu ya Mbak terkait dengan sesi konseling. Tentunya nanti apapun yang Mbak Firda ceritakan dalam sesi ini akan terjaga kerahasiaannya. Jadi kita sama-sama menjaga rahasia Mbak. Jadi nanti di sini saya akan menjaga rahasia Mbak, begitupun juga Mbak Firda akan menjaga rahasia saya seperti itu. Nanti tidak akan sampai keluar dari sesi konseling. Dan juga harapannya Mbak Firda juga datang kemari tanpa paksaan dari pihak manapun. Tadi Mbak Firda datang kemari karena sukarela. Iya sih Kak, saya sebenarnya daftar konseling ini karena yang saya ketahui dari beberapa informasi dari teman-teman atau juga dari media sosial begitu, itu juga saya tahu bahwasanya kalau cerita di sini tuh aman gitu, makanya saya memberanikan diri untuk datang ke sini. Iya, bagus sekali ya Mbak. Jadi memang dalam sesi konseling kita juga harus menjaga apa yang diceritakan oleh konseling. Kemudian di sini kita juga emang ada asas-asasnya seperti itu. Mungkin kalau Mbak Firda tahu ya. Dan yang paling penting tentunya nanti harapannya Mbak Firda bisa cerita dengan secara terbuka ya Mbak, supaya nanti kita bisa eksplor bersama, kita bisa menemukan jalan keluarnya secara bersama-sama seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Mbak? Sejauh ini sudah cukup jelas kan? Cukup jelas ya, supaya nanti sesi konseling juga bisa berjalan dengan lancar dan lebih terstruktur ya Mbak. Nanti kita akan coba untuk kesepakatan waktu terlebih dahulu. Namun kemarin yang inform consent mungkin Mbak sudah terima, apa kita bisa sebut itu kontrak ya, itu sudah tertera sekitar 60 menit Mbak gitu. Kira-kira dari Mbak Firda sendiri, apakah setelah ini ada kegiatan lain? Ada sih Kak, saya ada kegiatan. Kemungkinan untuk hari ini karena saya juga harus spend waktu untuk perjalanan juga, saya bersedia untuk kali ini sekitar 30 menit dulu untuk yang pertama gitu. Iya, karena ini baru awal juga ya Mbak ya. Jadi kita sepakati untuk waktu konseling hari ini selama 30 menit ya, karena ada perjalanan juga selain ini ya Mbak Firda ya. Jadi kita akan manfaatkan waktu selama 30 menit sebaik mungkin. Harapannya nanti dari awal sampai akhir sesi kita bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Tentunya Mbak Firda datang kemari bukan tanpa alasan ya Mbak ya. Tentu pasti ada sesuatu tujuan maupun keinginan yang ingin Mbak Firda capai dalam sesi ini. Kira-kira dalam sesi ini apa yang ingin Mbak capai? Kalau ditanya apa yang ingin saya capai, sebenarnya tuh saya juga masih bingung gitu ya Kak ya. Tapi saya tuh pengennya merasanya pengen lebih tenang gitu, lebih tenang, terus nggak berpikiran negatif gitu. Jadi Mbak Firda ingin lebih tenang, tidak berpikiran negatif seperti itu ya. Menurut Mbak Firda, tenang itu yang seperti apa Mbak? Di sini konteks tenang itu tuh saya nggak khawatir gitu sih Kak sama apa yang akan terjadi nantinya, terus baik apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi kayak gitu. Terus saya merasa melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan itu tuh dengan lebih lega tanpa merasa takut gitu. Oke Mbak Firda, jadi tenang yang seperti itu ya yang Mbak Firda inginkan seperti itu. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut terlebih dahulu Mbak? Oke Kak, jadi tuh sebenarnya saya itu tuh
yang membuat saya khawatir, berpikiran negatif terus itu adalah ada suatu kejadian kayak gitu-gitu. Terus saya tuh sering kali ketika menemukan kejadian, bisa dibilang kejadian buruk, nantinya itu sangat berpengaruh terhadap pikiran saya. Nah, selain di pikiran saya itu yang sangat mengganggu dan membuat saya tidak tenang itu tuh, saya nggak tahu ini tuh jadi apa ya, bukan kebiasaan juga tapi atau kebetulan atau gimana, saya belum pernah mendatangi ahli seperti psikolog, psikiater atau apa gitu, karena saya merasa setiap ada kejadian yang berat, bisa dibilang berat yang menimpa saya, sehingga saya merasa ini bukan salah dari Mas ya Kak ya, tapi itu membuat saya bisa berefek ke tubuh saya gitu, bahkan saya mikirnya tuh terlalu berat gitu. Saya rasanya kadang biasa aja Kak, tapi bisa di next day-nya pas sayanya lagi nggak apa-apa, tiba-tiba bisa saya merasa pusing, terus pusing yang benar-benar pusing, tidak bisa bangun, terus habis itu gatal-gatal di tubuh gitu. Tapi kadang gatal-gatalnya tuh kalau pas saya menuju malam aja, kalau saya periksa ke dokter biasa itu pasti dikiranya oh bisa jadi ini lagi dingin nih kayak gitu kan. Terus habis itu saya sempat sampai minum obat beberapa bulan karena itu, tapi akhirnya si gatal-gatalnya itu tuh pasti sembuh kalau pas di pagi sampai ke siang harinya. Jadi itu kan kayak make sense kan Kak, kalau misalkan itu lagi dingin di malam hari, apalagi kalau saya pulang dari sekolah dulu tuh tengah hujanan gitu. Nah tapi ada lagi Kak, misalkan pas-pasan ketika saya ada apa ya, karena suatu musibah kayak gitulah, terus saya merasa saya juga kayak gini ya sama yang dialami orang-orang lain ya. Nah itu saya rasakan juga benar-benar sekarang itu Kak. Terus dari situ saya ada momen dimana ketakutan saya itu tuh dipatahkan oleh orang lain gitu. Jadi ada dokter yang bilang, oh enggak kok mbak, nggak mungkin kayak gini karena mbaknya tuh masih usia segini, jadi nggak mungkin seperti itu. Nah keluar dari ruangan itu saya langsung nggak merasakan sakit itu lagi Kak. Nah dari situ tuh saya jadi mikir nih Kak, kayak oh jadi tuh ini tuh kayaknya nggak sakit beneran deh, ya habis ini aku nggak apa-apa kayak gitu kan Kak. Terus habis itu tuh yang bikin saya lebih percaya lagi tuh hanya pikiran, karena pas setelah itu setelah dokternya bilang nggak mungkin nih kalau usia segitu, terus sakitnya kan juga nggak di sebelah sini kan. Nah lucunya habis dokternya bilang kayak itu di sebelah yang dia bilang yang saya rasakan itu jadi nggak sakit, tapi yang dibilang dokternya jadi sakit. Terus kayak berpengaruh itu Kak pikiran saya, dan saya merasa ketika saya sedang mengalami sesuatu hal atau yang berimpact ke tubuh saya dengan respon yang bermacam-macam, perlu adanya orang yang mematahkan bahwa itu tuh tidak benar kayak gitu. Baik, dari cerita yang Mbak Firda sampaikan ya, saya izin untuk menyampaikan ulang, barangkali nanti ada perbedaan perspektif seperti itu. Tadi berarti Mbak Firda menyampaikan bahwa Mbak Firda itu merasakan bahwa pikiran atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan pikiran yang terlalu berat itu tuh berdampak dengan tubuh Mbak Firda. Tadi ada gatal-gatal, kemudian sampai mungkin sakit seperti itu ya, dan itu juga bisa dipatahkan ketika ada seorang yang meyakinkan Mbak Firda bahwa it's okay gitu, itu nggak apa-apa kayak gitu kan Mbak Firda. Apakah benar seperti itu? Iya, lebih apa ya, kayaknya kalau bisa dibilang sedikit benarnya, banyak benarnya, tapi yang mematahkan itu kayak benar-benar harus orang yang saya percayai. Jadi kayak nggak bisa orang biasa yang bilang itu mah nggak apa-apa gitu, nggak bisa. Jadi kayak saya benar-benar kan, misalkan kalau saya merasakan sakit, jadi kayak saya harus ke dokter, karena saya merasanya dengan ke dokter kan bisa sembuh. Nah kalau pas dokternya bilang nggak apa-apa, oh ternyata itu works di saya, jadi saya emang nggak apa-apa gitu. Baik. Jadi memang juga ketika ada orang yang berkata seperti itu juga Mbak Firda tidak sembarang orang gitu lah ya. Mungkin orang terdekat Mbak Firda atau mungkin orang yang Mbak Firda anggap sudah ahli seperti itu ya, benar? Oke. Berarti hal tersebut itu seberapa berpengaruh Mbak kepada diri Mbak Firda? Nah itu sangat berpengaruh untuk akhir-akhir ini Kak. Karena setelah saya menyadari dan banyak untuk saya kan yang beberapa
orang dekat yang lebih tahu tentang psikologi begitu kan. Terus saya juga banyak sharing kak, banyak sharing. Terus jadi saya membuka perspektif bahwasanya bukan mengajar juga sih, tapi memang ada hal tersebut dan juga tidak menjadikan diri saya jadi negatif, tapi yang menjadikan sekarang tuh saya jadi bertarung dengan pikiran saya gitu kak. Ketika saya sudah menyadari dua hal itu, saya harus menguatkan bahwasanya itu memang hanya pikiran saya gitu kak. Tapi itu kayak gimana ya, saya bisa untuk tetap bisa balance gitu loh kak. Jadi kayak apa yang terjadi, karena respon tubuh yang saya alami kan berbeda-beda kan kak. Itu sih kayak gimana saya biar bisa tetap tenang dan kayak apa ya, lebih menerima gitu kayak bahwasanya memang ya takdir saya memang diberikan fisik atau tubuh atau dengan pikiran yang seperti ini biar bisa berdamai gitu. Iya. Tapi tadi alhamdulillah ya Mbak Firda, ternyata juga Mbak Firda tuh punya teman-teman yang mungkin Mbak Firda percaya, yang selalu ada dengan Mbak Firda dan juga mengerti terkait dengan psikologis dan yang bisa dipercaya dari Mbak Firda seperti itu. Dan ada hal yang menarik nih dari diri Mbak Firda. Ternyata Mbak Firda itu sadar gitu bahwa ada respon yang berbeda dalam tubuh dan juga pikiran Mbak Firda seperti itu. Oke, baik Mbak Firda. Jika di skala ada skala 1 sampai 10, 1 itu kondisi di mana permasalahan itu sangat tidak mengganggu, dan 10 itu kondisi di mana permasalahan itu sangat mengganggu kesehariannya Mbak Firda. Kira-kira untuk saat ini Mbak Firda ada di angka berapa Mbak? Skala jadi range gitu ya kak? Iya, benar sekali. Kalau tadi di 10 itu yang paling mengganggu. Iya, benar. Saya rasa di 8 sih kak. Baik, di 8 ya. Itu angka yang cukup mendekati angka 10 ya Mbak ya. Kira-kira apa yang membuat Mbak Firda memilih angka 8? Kenapa mungkin Mbak Firda tidak di angka 7 atau mungkin di angka atasnya? Kalau karena di angka 8 itu saya merasanya sebenarnya masih sangat mengganggu karena ini belum hilang gitu loh kak. Jadi saya masih sering kambuh-kambuhan gitu lah saya rasanya. Dan kita sebagai seorang manusia kan pasti apapun itu tuh kan ada hal yang kita lalui gitu kan kak. Nah itu sih, jadi saya merasa kalau ada momen-momen berat yang saya alami itu saya masih sering kayak gitu, sekedar barangkali kayak pusing, terus habis itu yang kayak jadi gemetar atau pandangannya jadi buram, yang kayak gitu-gitu tuh masih sering saya rasakan. Dan saya kenapa di 8 dan tidak di 10, terkadang saya masih bisa handle kak. Jadi kayak kalau ketakutan itu tuh masih ada tuh. Saya pernah melakukan hal, misalkan saya memilih untuk duduk dulu, menenangkan diri kalau masih memang memungkinkan gitu kan kak. Terus saya kayak oke, nggak apa-apa, kayak misalkan ketakutannya masih ringan-ringan gitu. Terus dengan itu saya rasanya udah lega, terus saya bisa beraktivitas lagi. Tapi kalau hal yang berat dan cukup membuat saya kepikiran berhari-hari kayak gitu tuh, sekarang udah, terus nanti besok kepikiran lagi yang kayak gitu kak. Jadi begitu ya Mbak. Kira-kira ada tidak di saat-saat Mbak Firda itu dalam situasi yang sama, namun Mbak Firda tetap merasa tenang? Pernah sih kak, merasa tenang, tapi tenangnya tidak cukup lama gitu loh. Jadi pernah kan waktu itu tuh saya merasakan takut gitu kan, terus habis itu terpatahkan gitu dengan keluarga dekat saya gitu kan. Tapi terus jadinya kealih ke hal yang lain, tapi tetap mendistract saya untuk takut ke hal yang lain gitu loh kan. Jadi misalkan udah lah nggak apa-apa yang kayak gitu, oh iya sih nggak apa-apa. Jadi saya rasanya aman, tenang gitu kan. Tapi nanti ada pikiran negatif yang lainnya yang bisa memicu hal tersebut gitu. Jadi ternyata ada ya di saat-saat Mbak Firda itu merasakan hal yang sama, tapi ternyata Mbak Firda tetap bisa tenang seperti itu. Kira-kira apa yang Mbak Firda rasakan dalam situasi tersebut Mbak? Saya merasanya hidup saya jadi berjalan lebih baik, lebih
bisa saya capai di saat-saat saya merasakan tenang dan ketakutan saya pas nggak muncul atau psikosomatis saya nggak ada, itu tuh saya bisa ngelakuin banyak hal gitu loh Kak. Gitu sih. Baik, semuanya saya mengucapkan terima kasih banyak karena Mbak Firda sudah mau menceritakannya dengan sangat mudah dipahami ya Mbak Firda ya. Baik Mbak Firda, dalam sesi ini saya akan mengajak Mbak Firda untuk melakukan sesuatu yang sedikit berbeda seperti itu ya. Tapi nanti Mbak Firda tidak perlu khawatir, jadi tetap bisa rileks dan juga tenang. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak Mbak Firda untuk memejamkan matanya supaya bisa lebih menjiwai seperti itu ya Mbak Firda. Mungkin bisa dimulai dari sekarang. Memejamkan mata ya Kak ya? Iya, benar. Coba Mbak Firda bisa jadi lebih rileks, bisa untuk mengatur nafasnya. Kemudian Mbak Firda coba untuk membayangkan ketika nanti Mbak Firda pulang dari sesi konseling hari ini, kemudian Mbak Firda beristirahat dan tertidur. Kemudian Allah memberikan keajaiban berupa permasalahan Mbak Firda itu selesai. Dan itu terjadi pada besok pagi ketika Mbak Firda terbangun. Mbak Firda sudah tidak merasakan ketakutan. Mbak Firda menjadi jauh lebih tenang. Kira-kira Mbak, apa yang pertama kali Mbak Firda rasakan? Apa yang pertama kali Mbak Firda notice ketika Mbak Firda berada di posisi tersebut? Mungkin sekarang Mbak Firda bisa untuk membuka matanya. Oke, baik. Jadi dari yang kakak sampaikan gitu ya, pas saya bangun tiba-tiba saya udah jadi orang yang tenang, terus saya udah gak cemas lagi gitu. Kalau memang benar saya akan jadi seperti itu, saya rasa saya akan menjadi orang yang lebih atau bisa jadi paling bahagia sih Kak. Karena saya sudah bisa menjalani aktivitas saya dengan penuh, dalam artian sudah sepenuhnya tanpa, biasanya kan waktu saya juga tersita untuk hal-hal tersebut kan, saya harus menenangkan diri, harus mengambil istirahat beberapa waktu baru bisa aktivitas kembali. Saya rasa kalau saya sudah tenang, sudah tidak cemas, lebih banyak hal-hal yang bisa saya lakukan kayak gitu, bisa saya achieve, bisa saya gunakan untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sama-sama mau berproses dengan keluarga kayak gitu sih. Jadi untuk mewujudkan hal tersebut, kira-kira apa yang mungkin Mbak Firda lakukan? Mungkin dimulai dari langkah kecil terlebih dahulu. Kira-kira apa Mbak yang sudah terfikirkan dalam diri Mbak Firda? Saya rasa saya harus berdamai dengan diri sendiri sih Kak. Jadi menerima bahwasanya ini tuh bukan hal yang seharusnya menjadikan kekurangan saya gitu. Jadi saya harus mulai membiasakan berdamai dengan keadaan. Jadi kalau nggak tahu kenapa di pikiran saya gitu ya Kak, kalau pas saya lagi barangkali pusing atau gatal-gatal itu tadi muncul lagi nantinya, ya oke, nggak apa-apa, berarti ini saatnya aku untuk memang harus seperti ini dulu, tapi nggak boleh lama-lama nih kayak gitu. Jadi harus segera bangkit lagi kayak gitu. Nampaknya Mbak Firda ingin melakukan dengan berdamai ya dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup Mbak Firda seperti itu. Namun kira-kira ketika Mbak Firda nanti mendapati momen yang sama, apakah Mbak Firda tetap akan melakukan hal yang tadi sudah Mbak Firda sampaikan? Saya rasa mungkin saya ada momen dimana saya ragu lagi ya Kak, tapi saya mencoba untuk ingat lagi bahwa saya memang keinginan saya kan pengen untuk lebih tenang dan agar hidup saya nantinya juga berjalan lebih baik. Jadi saya akan
tetap mencoba hal tersebut. Wah, sangat bagus sekali ya Mbak Firda, apa yang sudah Mbak Firda rencanakan, dan Mbak Firda sangat gigih gitu untuk mencoba. Tentu Allah juga sangat mencintai hambanya yang mau untuk berusaha. Dan setiap orang pasti diberikan cobaan yang berbeda-beda ya Mbak ya, sesuai dengan kemampuannya. Tentu juga Allah tidak akan memberikan cobaan, tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan dari umatnya. Seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana dengan Mbak Firda sendiri? Saya tadi sedikit menarik gitu loh yang kakak sampaikan tadi di akhir. Saya jadi awalnya saya nggak kepikiran gitu Kak, oh iya ya ternyata tadi saya sebenarnya waktu itu kayak denger-denger aja kan, kayak misalkan lagi di pengajian itu kan Kak, sering banget tuh ustadznya bilang Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Tapi itu kayak saya cuma dengar-dengar aja, tapi setelah saya mengalami sendiri terus saya mikir barangkalinya memang karena yang mampu itu saya, jadi yang diberikan ujian ini saya, jadi ya itu bisa jadi salah satu alasan saya untuk bangkit lagi. Jadi barangkali kalau yang diberikan cobaan itu orang lain belum tentu sekuat saya juga gitu, atau saya juga belum tentu kuat kalau dikasih cobaan yang bisa jadi lebih berat gitu. Jadi saya harus survive gitu sih. Baik Mbak Firda, ternyata banyak hal yang positif ya Mbak Firda yang bisa kita petik. Mungkin Mbak Firda ketika ikut kajian dan ternyata itu juga terjadi dalam kehidupan Mbak Firda, seperti itu. Semoga nanti kedepannya juga masih banyak hal yang baik yang terjadi dalam hidup Mbak Firda gitu. Tentu juga Allah sangat memperhitungkan ya ketika memberikan cobaan, dengan pastinya melihat bahwa umatnya itu mampu untuk menghadapi ujian tersebut, seperti itu. Nah, kira-kira setelah kita berbincang bersama dari awal sampai akhir, dan juga Mbak Firda tadi menyampaikan ingin melakukan langkah kecil dengan cara Mbak Firda ingin membiasakan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Mbak Firda, seperti itu. Semoga nanti Mbak Firda juga bisa selalu ikhtiar ya Mbak Firda untuk menjalankan langkah yang ingin Mbak Firda lakukan, seperti yang tadi Mbak Firda sampaikan. Kira-kira untuk saat ini setelah kita berbincang bersama, dalam skala lagi nih Mbak Firda dari 1 sampai 10, gimana perasaan Mbak Firda saat ini? Apakah jauh lebih tenang? Mungkin kalau 1 itu di mana Mbak Firda merasa tidak ada yang berubah, kemudian 10 itu ada perubahan, Mbak Firda jauh lebih tenang setelah kita berbincang bersama. Jadi kalau yang lebih tinggi itu jadi perubahannya lebih besar. Iya, benar sekali. Kalau perubahannya misalnya saya bisa di angka 8,5 gitu sih Kak. Iya, sangat bagus sekali ya Mbak Firda, ada sedikit kenaikan dan itu sangat luar biasa, seperti itu. Semoga dari 8,5 ini nanti ketika Mbak Firda menjalani, ketika Mbak Firda melakukan sesuatu yang tadi Mbak Firda ingin lakukan, itu semoga bisa jauh lebih baik, seperti itu. Kira-kira dari Mbak Firda sendiri apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau ditanyakan mungkin masih banyak hal yang saya tanyakan, tapi saya juga masih ada kegiatan lain kan, jadi saya merasanya untuk sesi ini cukup dulu, nggak apa-apa. Ya, ternyata tidak terasa ya Mbak, kita sudah berbincang bersama selama 30 menit dan juga sesuai dengan kesepakatan tadi kita melaksanakan sesi konseling sekitar 30 menit. Kemudian setelah ini juga Mbak Firda ada kegiatan lain, seperti itu. Jadi kalau dirasa memang sesi konseling ini sudah cukup dan tidak ada yang ditanyakan kembali, mungkin nanti ketika masih dibutuhkan atau masih perlu, Mbak Firda bisa menjadwalkan sesi konseling selanjutnya ya Mbak. Nanti kita bisa bertemu lagi, mengeksplor lagi, seperti itu. Iya Kak, saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya, karena Kakak juga di sini saya lihat juga mendengarkan yang sepenuhnya gitu. Karena
saya pernah ngobrol dengan beberapa orang, terus ya respon dari beberapa orang juga kan berbeda, dan saya juga bisa menilai orang itu benar-benar mendengarkan, hanya mendengarkan saja atau benar-benar apa ya istilahnya berusaha untuk memahami saya juga gitu. Saya walaupun di waktu yang singkat ini, tapi saya melihat Kak Nabila ini berusaha dengan tulus begitu mendengarkan saya, jadi saya merasanya juga nyaman gitu ngobrol bersama Kak Nabila, dan banyak mendapat insight positif dari Kak Nabila. Terima kasih banyak. Jadi tentu saya juga sangat mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Mbak Firda karena sudah mau bercerita secara terbuka. Tentu kita juga sudah menjalani konseling ini selama 30 menit dengan Mbak Firda terbuka, itu sangat membantu sekali karena sesi konseling ini sudah selesai ya Mbak Firda. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dan juga hati-hati di jalan ya Mbak ya. Terima kasih banyak Kak. Saya izin pamit ya. Iya, terima kasih banyak ya Kak.